Salam semesta, apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberkati dengan rezeki yang melimpah, diberi kesehatan yang baik, dan diberi keharmonisan yang luar biasa dalam keluarga sepanjang tahun ini dan tahun yang akan datang. Ya, Master Ong selalu mendoakan para klien Master Ong maupun sahabat Master Ong yang berkunjung ke channel Master Ong ya. Dan bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan dan nyalakan tombol notifikasinya karena Master Ong akan mulai melakukan prediksi atau ramalan SEO untuk tahun 2025 ya. Seperti yang sahabat Master Ong tahu bahwa sebentar lagi akan penggantian tahun dari tahun naga ke tahun ular di 2025 nanti. Oleh karena itu, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi yang berbentuk lonceng itu ya, sehingga nanti tidak ketinggalan semua informasi dari Mas Ong. Sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai seperti biasanya pada akhir tahun, Mas Ong selalu melakukan prediksi. Dan kali ini kita akan bicara tentang 4 show yang paling hoki di tahun 2025. Nah, sebelum kita mulai, Mas Ong akan melakukan cleansing energi supaya energi yang ada di dalam video ini bersifat positif, dan juga bagi sahabat Mas Ong yang mungkin sedang dalam keadaan yang banyak energi negatif akan bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, jangan kemana-mana. Mas Ong harap bisa santai, rileks, dan pejamkan mata ya dalam proses pembersihan cleansing daripada energi ya. Oke, kita mulai ya. Pejamkan matanya, rileks, santai, dan dengarkan suara yang bergema di video ini. Paling bagus jika menggunakan headset ya. Oke, terima kasih. Oke, kita kembali ke topik semula. Ya, hari ini di video ini Master Ong ingin melakukan prediksi. Ini versi Master Ong ya. Jadi bisa saja mungkin para master yang lainnya atau mereka yang punya kemampuan untuk meramal dan sebagainya bisa saja berbeda dengan Master Ong. Tapi Master Ong sudah menghitung ya dan sudah menerawang dan sebagainya dengan metode yang Master Ong kuasai ya. Dan topik kali ini adalah 4 show yang hoki. Mudah-mudahan di antara 4 show yang hoki ini ada show-show dari sahabat Master Ong ya. Cuma jika memang tidak disebutkan juga bukan berarti menjadi hal yang buruk ya. Karena kita menghitungnya adalah bahwa faktor yang tingkat keberuntungannya paling besar di tahun 2025 di saat sio ular berkuasa ya, sio ular dengan elemen kayu. Nah, sebelum Master Ong masuk ke topik 4 sio yang paling hoki ya, Master Ong ingin jelaskan dulu bahwa perubahan kalender Imlek ya. Jadi dari penggantian tahun dari tahun naga kayu menjadi tahun ular itu akan jatuh di tanggal 29 Januari 2025 ya. Jadi setelah 29 Januari 2025 atau setelah Imlek nanti, maka tahunnya sudah tahun ular kayu ya. Jadi maka sudah berakhir tahun naga, sehingga anak-anak yang lahir setelah Imlek adalah anak-anak dengan sio ular kayu. Oke, itu hitungan dari Master Ong dan juga memang di kalender Imlek ya demikian. Nah, selanjutnya adalah sio apa saja yang hoki di tahun 2025 ya, deg-degan ya. Sio apa saja yang hoki, dan biasanya video ini sangat ditunggu oleh sahabat Master Ong ya. Masuk ke topik 4 sio yang paling hoki di tahun 2025.
Yang pertama adalah Shio Kelinci. Jadi urutan ini bukan urutan yang paling hoki, yang paling tinggi ya. Urutannya hanya 1, 2, sampai 4 yang menunjukkan bahwa di video ini ada 4 shio yang paling hoki. Yang pertama adalah Shio Kelinci ya. Bagaimana Shio Kelinci di tahun 2025 yang berunsur kayu ya, yang berkuasa adalah Shio Ular. Nah, Shio Kelinci di tahun 2025 eh, kita ambil dulu bidang keuangan ya. Bidang keuangan Shio Kelinci mengalami banyak sekali perkembangan yang luar biasa. Dan banyak sekali kemajuan yang luar biasa, banyak usaha yang selama ini mungkin mengalami kendala bisa kembali bergerak lagi, kembali bersemangat lagi ya, kembali menghasilkan cuan-cuan lagi ya, dan usaha yang selama ini mungkin dikira sudah akan istilahnya akan ya berhenti gitu ya, tapi ternyata di tahun 2025 mengalami satu kebangkitan lagi ya. Dan juga banyak sekali kesempatan-kesempatan yang diperoleh oleh sahabat Master Ong yang bersio kelinci di tahun depan ini. Di mana ada peluang-peluang baru, investasi baru, dan juga ada satu semangat-semangat baru ya, yang terutama ketika pertengahan tahun ya, terutama setelah pertengahan tahun di mana di bulan 6, kemudian bulan 8 ya, dan bulan 11 itu banyak sekali rezeki dadakan ya, atau satu istilahnya keuangan yang meningkat secara drastis. Dan itu tentu saja akan membuat satu kebahagiaan tersendiri ya, karena beberapa tahun ini memang sio kelinci walaupun ada perkembangan tapi tidak terlalu istilahnya pesat gitu. Sedangkan di tahun 2025 mengalami satu kemajuan yang luar biasa. Itu untuk keuangan ya. Demikian juga bagi sahabat Mas Ong yang bersio kelinci yang bekerja dengan orang lain, di tahun depan ada pekerjaan baru ya. Mungkin selama ini sahabat Mas Ong ada yang sudah ingin pindah kerja, maka di tahun depan ada peluang-peluang kerja baru, kemudian kesempatan baru ya, dan bahkan ada yang beberapa yang mungkin mendapatkan misalnya peluang untuk melanjutkan sekolah lagi, untuk belajar lebih tinggi lagi, sehingga nanti kalau kembali bekerja akan menghasilkan gaji yang lebih tinggi ya. Dan juga ada bonus-bonus yang menanti kamu di tahun 2025 ya, terutama tadi setelah pertengahan tahun. Nah, itu untuk keuangan. Kemudian untuk kesehatan, sahabat Mas Ong yang bersio kelinci harus hati-hati, terutama di bulan 3 dan bulan 5. Ya, di sana ada energi yang sangat lemah ya di kesehatan, dan kemungkinan untuk mengalami sakit, kemungkinan untuk istilahnya suatu penyakit yang mungkin selama ini sudah pernah alamin, tapi kemudian kambuh lagi gitu. Hal ini karena mungkin kamunya terlalu memfokuskan diri, terlalu tidak menjaga kesehatan, sehingga penyakit itu kambuh kembali. Dan itu akibatnya bisa membuat kita menjadi istilahnya harus mengalami satu perawatan yang intensif gitu ya. Jadi harus dijaga-jaga. Itu untuk kesehatan. Ya, terutama di wilayah jantung dan ginjal itu adalah dua tempat yang bisa menjadi masalah di tahun depan. Selanjutnya adalah masalah asmara lagi ya, masalah asmara atau cinta. Sio kelinci tahun 2025 bagi yang masih bujangan akan segera mendapatkan jodohnya ya. Sekitar bulan Agustus ya, kemudian bulan November itu ada jodoh yang menanti Anda. Kalau bagi yang bujangan ya, mungkin akan bertemu dengan soulmate-nya, bertemu dengan jodoh sejatinya, bertemu dengan orang yang kamu suka. Dan kemudian bagi yang sudah berkeluarga, kemungkinan besar akan mendapatkan rezeki anak ya. Jadi punya anak, yang belum punya anak akan punya anak, kalau yang punya anak mungkin bertambah anak. Jadi tahun 2025 sebenarnya untuk sio kelinci itu hampir semua bidang itu bagus gitu ya, kecuali tadi kesehatan sedikit hal yang harus diperhatikan. Nah, asmara demikian. Kemudian keharmonisan rumah tangga juga cukup ya, cukup baik ya. Meskipun ada cekcok pada awal-awal tahun, kemudian di pertengahan tahun juga ada sedikit persoalan ketidakpercayaan satu sama lain ya, tetapi itu bisa diatasi dengan baik ya berkat kerjasama antara suami istri ya.
Dan kemudian hubungan dengan sahabat, hubungan dengan orang lain juga ada satu kemajuan yang baik ya, di mana mungkin di tahun sebelumnya ada permusuhan yang kemudian terselesaikan di tahun 2025, sehingga ada keharmonisan hubungan dengan sesama teman, ya, saudara dan sebagainya. Jadi oke. Demikian untuk sahabat Mas Ong yang bersio kelinci secara ya mungkin 80%, 85% sangat bagus sekali untuk tahun depan ya. Baik dari keuangan, jodoh, dan kesehatan ya. Kesehatan memang sedikit ada kelemahan, tetapi itu masih bisa diatasin jika kita mulai memperhatikan pola hidup kita sendiri. Demikian untuk sio kelinci, kita akan lanjut ke sio selanjutnya. Selanjutnya, sio yang paling hoki tahun 2025 adalah sio naga ya. Jadi sio naga adalah yang juga termasuk sio yang hoki di tahun 2025. Nah, sio naga ini powernya justru malah sangat besar ya di tahun depan, karena secara karakter memang sio naga itu punya kekuatan power yang luar biasa di antara sio-sio yang lain ya. Dan bagi yang sio naga, sahabat Master Ong yang sio naga khususnya di bidang keuangan, itu banyak sekali solusi yang terbuka, atau dalam istilahnya mungkin selama ini ada persoalan-persoalan di usaha ya, di bidang usaha. Bagi yang wira swasta, mungkin yang punya usaha sendiri, ada kendala-kendala di tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun 2025 ini akan mengalami satu pencerahan, satu jalan keluar ya, di mana persoalan yang selama ini mungkin selalu mengganggu usaha kita itu bisa terselesaikan dengan baik, dan bisa bahkan mungkin akan meningkatkan istilahnya omset dari usaha kita, meningkatkan segala upaya kita selama ini. Dan di tahun depan juga bagi para pengusaha yang bersio naga, kemungkinan besar usahanya akan semakin berkembang, semakin pesat. Dan bagi yang punya istilah sistem yang bikin cabang, mungkin cabangnya akan banyak ya. Dan banyak juga kesempatan-kesempatan baru, usaha-usaha baru yang berkembang di tahun depan. Ya, ini bagi yang sio naga. Sedangkan sio naga yang menjadi seorang karyawan juga ada kesempatan-kesempatan bagus di tahun depan ya. Jadi bagi yang mungkin ingin pindah kerja, ingin mencari satu pengalaman baru lagi di tempat yang baru, ini adalah kesempatan emas buat kalian jika ingin pindah kerja. Nah, bulan apa yang paling bagus rezekinya buat sio naga di tahun 2025 itu adalah bulan Maret ya, atau bulan 3, kemudian di bulan Mei, bulan 5 ya, kemudian di bulan Agustus. Ya, 3 bulan ini adalah bulan yang paling terang bintangnya ya, yang paling kuat power energi rezekinya. Sehingga pada bulan ini akan banyak sekali apa istilahnya rezeki nomplok ya, yang tiba-tiba, yang tidak disangka-sangka, usahanya tiba-tiba, produknya tiba-tiba mengalami satu istilahnya kemajuan yang luar biasa, tiba-tiba omsetnya meningkat, tiba-tiba usaha semakin berkembang dan sebagainya. Dan juga mungkin ada bonus-bonus buat karyawan ya, dan bagi yang suka investasi ada mendapatkan pendapatan tambahan dan sebagainya. Itu untuk bidang keuangan. Selanjutnya adalah bidang asmara ya, asmara atau cinta. Bagi sahabat Mas Ong yang sio naga yang masih sendiri ya, yang masih sendiri, tahun depan juga kemungkinan akan ada pernikahan. Jadi ada jodoh, ada pernikahan, dan itu berjalan dengan sangat cepat. Ya, mungkin sekarang masih bujangan ya, atau yang masih single gitu, tiba-tiba nanti ketemu jodoh tahun depan dan tidak lama kemudian menikah ya. Jadi prosesnya sangat cepat. Dan juga kemungkinan di tahun depan itu juga apa istilahnya ya, bagi yang belum punya anak akan bisa punya anak ya, dan yang sudah punya anak akan nambah anak ya. Jadi ada satu perkembangan di asmara yang luar biasa. Sedangkan hubungan harmonisasi dengan keluarga memang ada sedikit persoalan pada pertengahan tahun, di mana ada kesalahpahaman yang terjadi sehingga sempat terjadi satu cekcok, tetapi kemudian bisa diselesaikan ya. Ini untuk bidang asmara, jadi sebenarnya juga cukup bagus ya. Sedangkan untuk kesehatan sahabat Mas Ong yang bersio naga harus selalu memperhatikan paru-parunya dan juga di bagian tenggorokannya. Ya, itu selalu akan menjadi satu persoalan, mungkin sering sakit di wilayah tersebut. Jadi
perlu diperhatikan. Dan kemudian juga bagi yang sering melakukan perjalanan jauh agar harus lebih hati-hati karena Mas Om melihat ada spot hitam di mana mungkin bisa saja ada satu istilahnya masalah ketika melakukan perjalanan ya. Mudah-mudahan tidak menjadi satu persoalan yang besar ya. Oke, kita doain sama-sama. Demikian untuk sio naga yang menjadi sio yang hoki ya, yang kedua tahun depan. Semoga bisa lebih baik lagi dari tahun ini dan semuanya bisa mendapatkan berkah dan keselamatan rezeki yang melimpah. Selanjutnya kita akan bahas sio ketiga yang hoki juga di tahun depan, itu sio kuda ya. Oke, sio kuda. Sio kuda buat sahabat Mas Oong yang sio kuda, lakukanlah segala rencana yang pernah kamu lakukan, ya, yang pernah kamu rencanakan, ya. Mungkin sahabat Mas Oong yang bersio kuda sudah lama mempunyai satu rencana-rencana usaha, ya. Kita bicara tentang usaha dulu ya. Usaha untuk misalnya mungkin ingin buka satu jenis usaha yang baru, ya, dan kemudian belum terlaksana, maka tahun depan adalah tahun yang cocok untuk melaksanakan rencana apapun yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, ya, sehingga secara keuangan tahun depan juga bagi sahabat Mas Oong yang bersio kuda juga menghasilkan banyak sekali pundi-pundi keuangan ya, dan banyak cuan-cuan yang menunggu ya. Ya, jangan lupa sama Mas Oong ya. Dan di sana juga ada satu kemajuan-kemajuan ya bagi yang mungkin usaha apapun bentuknya, itu ada satu kemajuan, terutama mereka yang bergerak di bidang ekspor ya, itu ada kemajuan-kemajuan. Nah, dan juga hal yang hanya perlu diperhatikan adalah adanya beberapa kendala di usaha, misalnya perlu lebih hati-hati jika mengeluarkan modal atau ikut serta usaha modal ya ke orang lain. Jadi mungkin misalnya sahabat Mas Oong ingin berinvestasi bersama seseorang, nah itu perlu diperhatikan karena Mas Oong melihat bahwa di akhir tahun itu ada permasalahan di sana ya. Jadi kalau misalnya ingin investasi ke usaha orang lain, perlu hati-hati, perlu ditelaah lebih baik lagi, dilihat lagi baik buruknya gitu ya. Nah, juga buat karyawan ya, buat karyawan sahabat Mas Ong yang bersio kuda, yang karyawan itu adalah waktu keemasan ya. Jadi di tahun depan juga ada kemajuan-kemajuan, mungkin ada yang naik jabatan ya, ada yang mendapatkan posisi yang lebih baik lagi, yang basah ya. Dan kemudian mungkin ada juga yang naik pangkat ya, ada juga yang mendapatkan bonus-bonus ya, bonus-bonus apa istilahnya, bonus-bonus dari kerjaannya, ya mungkin bos merasa orang ini berprestasi kemudian memberikan bonus dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya dia karyawan mungkin mendapatkan banyak penghargaan di tahun depan ya, sebagai karyawan teladan atau apapun itu ya. Jadi ada penghargaan-penghargaan dari perusahaan. Itu untuk karyawan dan memang bulan yang paling kuat rezekinya untuk sahabat Mas Oong sio kuda tahun depan itu adalah di bulan Februari, kemudian di bulan Agustus dan di bulan Oktober ya. 3 bulan ini adalah bulan yang aura energi rezekinya sangat kuat. Selanjutnya adalah tentang kesehatan ya. Kesehatan sahabat Mas Oong yang bersio kuda tahun depan sangat perlu dijaga, sangat perlu diperhatikan dengan baik ya, karena Mas Oong melihat ada energi yang kurang baik di tahun depan dari segi kesehatan, di mana ada satu satu keadaan di mana terpaksa harus istilahnya rawat inap gitu ya, harus mengalami mungkin lebih apa istilahnya, perawatannya lebih intensif lagi gitu ya. Dan hal ini terjadi karena mungkin selama ini terlalu meremehkan kesehatan sendiri ya. Dan itu terutama di wilayah kepala dan di wilayah perut ya, kedua wilayah ini harus perhatikan, diantisipasi dan sebagainya.
Dan itu yang paling rawan aja ya untuk kesehatan di tahun depan untuk sio kuda. Jadi di situ mungkin juga akan terjadi satu pengeluaran ya. Namun Mas Om melihat bahwa semua bisa diatasi dengan baik ya. Itu ya perlu kita antisipasi lah dari sekarang ya, jaga kesehatan lebih baik lagi. Demikian untuk sahabat Mas Oong yang bersio kuda. Oh ya, asmara ya, lupa ya. Ya, asmara untuk sio kuda yang masih bujangan ya. Yang masih bujangan bujangan tahun depan juga akan mendapatkan jodohnya ya. Mendapatkan jodohnya ya sekitar di bulan Mei, April atau Mei ya. Itu bagi yang masih bujangan atau masih sendiri itu akan bertemu dengan jodoh yang selama ini diharapkan. Ya, dan kemungkinan besar juga bagi yang sudah pacaran itu ada kemungkinan akan melangsungkan pernikahan di tahun depan ya. Dan bagi yang sudah menikah, yang belum punya anak tahun depan juga akan punya anak, tetapi menjelang akhir tahun ya mungkin bulan Oktober atau bulan November itu akan mendapatkan kabar gembira yaitu istilahnya mungkin punya anak gitu ya. Jadi itu buat asmara atau cinta. Sedangkan hubungan dengan harmonisasi hubungan dengan keluarga, hati-hati dengan apa istilahnya orang yang terlalu bermulut manis ya, tetapi mereka selalu mengunjing atau selalu ngomongin Anda di belakang ya. Jadi kalau berteman pilih-pilih teman, jangan semua dipercaya gitu ya, dan juga jangan gampang menceritakan sesuatu hal tentang diri kamu kepada orang lain ya. Itu untuk sio kuda ya, jadi udah lengkap tadi ya, hampir lupa tadi. Jadi keuangan, asmara, kemudian kesehatan ya. Demikian untuk sio kuda. Selanjutnya sio yang paling hoki yang keempat adalah sio ayam ya. Sio ayam di tahun-tahun sebelumnya memang sedikit mengalami banyak gangguan ya, terutama di keuangan dan juga di jodoh. Tapi di tahun depan, tahun 2025 sio ketika ular berkuasa dengan elemen kayu, maka sio ayam akan mengalami satu perkembangan ya. Kita bahas dulu tentang keuangan. Sio ayam akan keluar dari zona yang istilahnya yang tidak menguntungkan selama ini. Jadi kemungkinan besar sio ayam akan mulai berani melangkah keluar, membuat satu usaha baru, membuat satu kongsi ya atau join usaha dengan orang lain atau memulai satu bidang yang baru ya, dan itu akan mengalami satu perkembangan yang luar biasa di tahun depan. Ya, apalagi di bulan 6 ya, kemudian bulan September ya, bulan Oktober itu ada satu perkembangan signifikan dari usaha yang dirintis ya. Jadi semangat sio ayam tahun depan akan semakin besar, bergelora ya, kemudian mengalami satu kemajuan karena usaha yang dimulai itu mengalami satu kemajuan yang luar biasa. Namun perlu juga diperhatikan bahwa di akhir tahun itu harus hati-hati karena Mas Tom melihat ada sedikit kerugian di sana karena ada beberapa karyawan yang melakukan kecurangan atau mungkin mereka istilahnya kalau kita bilang mengambil keuntungan ya dari usaha kamu gitu. Jadi perlu diperhatikan hal tersebut. Bagi yang karyawan juga tahun depan akan mendapatkan banyak promosi-promosi ya. Atau bagi yang ingin memulai satu usaha baru atau desain dari kerjaan, itu sangat bagus untuk dimulai. Atau mungkin juga ingin pindah ke tempat kerja yang baru juga sangat bagus ya. Karena tahun depan juga energi rezeki dari sahabat Mas Ong yang bersio ayam itu cukup tinggi sehingga sangat mudah mendapatkan pekerjaan, sangat mudah untuk mendapatkan cuan, usaha semakin maju dan sebagainya. Oke, demikian untuk usaha ya. Dan selanjutnya adalah untuk kesehatan ya. Kesehatan sahabat Mas Ong yang bersio ayam yang perlu diperhatikan adalah wilayah paru-paru, kemudian juga wilayah kepala ya. Jadi ada kemungkinan di dua wilayah ini ada kelemahan-kelemahan yang mungkin banyak sakit di wilayah ini di tahun depan. Jadi itu perlu di-treatment, perlu diperhatikan, mungkin vitamin dan sebagainya, olahraga dan sebagainya. Oke, tetapi Mas Ong tidak melihat ada hal-hal yang istilahnya yang fatal di tahun depan untuk sahabat Mas Ong yang bersio ayam.
di bidang kesehatan ya. Jadi hanya mungkin sakitnya yang menengah lah, yang paling parah tuh yang menengah gitu ya. Terutama misalnya di bulan Agustus ya, dan kemudian bulan Oktober itu harus diperhatikan ya. Nah, kemudian tentang asmara atau cinta sahabat Mas Ong yang bersio ayam ya. Sio ayam tahun depan bagi yang masih sendiri akan ketemu dengan jodohnya sekitar bulan April, kemudian di bulan Agustus ya. Jadi kalau yang masih sendiri, yang masih bujangan, ya ya pokoknya masih single lah, itu akan bertemu dengan jodohnya yang diharapkan di kedua bulan itu. Dan juga ada yang mungkin akan melangsungkan pernikahan di tahun depan karena udah pacaran sekian lama. Ya, dan juga bagi yang belum punya anak juga tahun depan akan punya anak, ya, ya mungkin yang ya sama dengan sio yang lain ya, udah punya anak juga akan bertambah anaknya, ya itu tergantung kita masing-masing. Tetapi di tahun depan banyak kabar gembira untuk hal asmara atau cinta bagi sahabat Mas Ong yang bersio ayam. Sedangkan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan teman, kolega, relasi, keluarga ya, tidak ada hal yang terlalu, mengkhawatirkan ya, asal, selalu, berpikiran positif, selalu, ingin punya niat yang baik ya, pasti semua hal akan, berjalan dengan lancar. Oke, demikian 4 sio yang hoki di tahun depan, tahun 2025. Sio ular kayu, ketika sio ular kayu berkuasa, ini adalah 4 sio yang hoki ya. Mudah-mudahan apa yang Mas Ong katakan ini yang baik terwujud, yang buruk tidak terwujud ya. Dan bagi yang tidak disebutkan sionya juga jangan berkecil hati, bukan berarti sio Anda itu buruk ya di tahun depan. Tetapi ini hanya kita mengukur tingkat kekuatan energi rezekinya ya, energi positifnya ya. Jadi 4 sio ini menempati ranking yang tertinggi. Makanya kita sebutkan 4 sio ini adalah 4 sio yang paling hoki di tahun 2025. Oke, demikian ramalan prediksi Master Ong tentang 4 sio yang hoki di tahun 2025 ketika sio ular kayu berkuasa. Bagi sahabat Master Ong yang belum tahu nih sionya apa, silakan cantumkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir di kolom komentar ya. Dan nanti Mas Ong hitungkan sionya apa, elemennya apa ya. Jadi bagi yang mungkin belum tahu nih, saya sionya apa ya Mas Ong ya. Nah, silakan dicantumkan di kolom komentar. Dan bagi yang untuk mengklaim energi positif daripada video ini, silakan komen di kolom komentar, katakan amin ya, katakan sesuai agama masing-masing ya. Yang intinya adalah saya istilahnya semoga terkabulkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan satu inspirasi dan memberikan satu semangat buat sahabat Master Ong di tahun depan. Dan jika ada kata-kata yang salah atau kilaf kata dari saya, Mas Ong mohon maaf ya. Ya jika memang itu menyinggung atau mengganggu perasaan dari sahabat Master Ong. Terima kasih bagi yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe silakan dilakukan. Karena masih panjang sekali, masih banyak video-video ramalan untuk tahun 2025 yang akan Master Ong posting nanti di channel Master Ong ini. Bagi yang ingin konsultasi secara pribadi dengan Master Ong, silakan hubungi Master Ong di Instagram yang dicantumkan di sini. DM ke Master Ong ya, itu bisa kita lakukan istilahnya ramalan secara pribadi yang tentu saja keakuratannya itu lebih tinggi dibanding yang umum. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat bekerja. Bukan, selamat sukses selalu. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.